Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, melanjutkan tadi soal apabila terjadi perceraian begitu ya Kiai. Bagaimana kemudian tanggung jawab menafkahkan anak begitu Kiai. Pembagiannya seperti apa? Apakah kemudian kriterianya itu siapa sebetulnya yang berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut? Beban nafkah itu tetap ada pada bapak. Jadi kewajiban bangunan nafkah itu dalam Islam, itu kewajibannya kepada bapak. Kalau suami jadi kan beban enggak. nafkah itu bapak Iya, bapak. sebetulnya ya Kiai. Jadi nanti harus dibedakan nih Mbak Eva. Enggak lagi disebut suami, kan udah bukan suaminya. Gitu loh. Suami dengan istri itu ada bekas. Mantan istri, mantan suami, bekas suami, bekas. Bapak enggak ada. Oleh karena itu kita bisa lihat, bahkan perbedaan agama itu tidak memutuskan hubungan antara anak dengan bapak loh dalam Al-Quran. Kewajibannya tetap berjalan gitu, baktinya tetap, oleh karena kasih sayangnya tetap. Oleh karena itu kewajiban nafkahnya itu melekat pada diri seorang bapak, bukan seorang suami. Seorang bapak. Karena nggak ada bekas bapak dan bekas anak, bekas ibu dan bekas anak tuh nggak ada. Maka kewajiban tuh nempel sama bapak. Gitu loh. Dan perlu diingat para pemirsa bahwa anak ketika masih dalam usia di mana saya wajib memberikan nafkah, itu nafkah tidak berbanding lurus dengan bakti. Kan sering begini, karena ikut ibunya, kemudian dia tidak mau ketemu bapaknya, ya udah, kok gitu saya nggak kasih nafkah. Kalau dia kemudian menuntut hak nafkahnya dan tidak diberi, itu dosa. Soal ibu menghalangi mantan istri, itu dosa dia sendiri. Tapi jangan dicampur dengan kewajiban nafkah. Jadi nafkahnya tetap menjadi kewajiban bapak. Kalau ibu kemudian memberikan nafkah kepada anak, itu adalah ibu yang mulia dan ibu yang baik. Nah, karena memang belakangan dipahami begitu ya Kiai ya, nafkah atau kehidupan anak itu setelah perceraian biasanya ditanggung oleh di mana anak itu berada begitu, dan kerap kali kepada ibunya kalau yang masih di bawah umur. Salah menjadi anak, menjadi korban, kan sering ditanya kadang-kadang, kamu kalau ikut ibumu, saya nggak kasih lagi loh nafkah, gitu kan? Atau ibunya yang kaya, kamu ikut bapak melarat loh, saya nggak bisa begitu dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Makanya dulu kan Quran bilang gini, kamu juga nggak pernah tahu kan, boleh jadi kamu benci hari ini, tapi di sesuatu yang dibenci itu ada kebaikannya. Kamu juga nggak tahu mana yang lebih bermanfaat di antara kedua orang tua dan anak itu. Maka kalaupun terjadi perceraian, seorang suami dengan istrinya boleh berakhir. Tapi sebagai bapak dia nggak pernah boleh lupa bahwa itu adalah anaknya. Maka menjadi kewajiban bapak itu untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, sejauh mana kemudian nafkah bapak itu yang diberikan kepada anaknya Kiai? Karena kita tahu kalau di zaman sekarang misalnya biaya pendidikan, biaya kehidupan itu kan bermacam-macam Kiai. Apakah boleh misalkan setelah perceraian sesuai dengan keinginan ibunya begitu ya Kiai? Nah, sejauh mana sebetulnya agama mengatur ini? Agama mengatur bahwa nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan bapaknya. Gitu loh Mbak Eva, ini maunya kemampuan, oh saya maunya seleranya gini, oh enggak. Jadi itu harus dengan kemampuan suami kan, kayak istri menuntut suami itu, ya sesuai kemampuan, kayak gini loh. Istri itu harus dikasih rumah Pak, nggak ada. Istri itu dikasih tempat tinggal, mau dalam bentuk rumah, mau dalam bentuk kontrakan, selama diberi tempat tinggal dan itu sesuai dengan kemampuan suaminya, itu sah secara agama. Nah, sama dengan nafkah. Jadi begitu terjadi perceraian, misalnya, mohon maaf ya, contohnya nggak enak nih. Misalnya selama ini yang punya rumah istri, yang ngurusi listrik, air istri, sehingga gaji suami itu terkesan cukup untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah mahal. Nah, begitu terjadi perceraian ini, ya kan, maka kemudian suaminya kan hidup di rumah sendiri atau mungkin punya keluarga baru, gajinya terpakai untuk itu. Nggak boleh Mbak Eva, dalam ukuran agama itu adil. Gara-gara kamu punya suami baru, istri baru kan, anak-anak jadi nggak bisa sekolah di situ. Lah, kemampuan saya sekarang begini. Selama itu berdasarkan bukti yang cukup, maka suami hanya punya kewajiban untuk memberikan nafkah sebesar apa yang dia mampu. Kalau nanti ibunya bilang, tapi anak saya kepengen sekolahnya di sekolah ini yang uang pangkalnya sekian puluh juta. Istrinya mampu, mbak mantannya, itu adalah kebaikan kepada anak. Tapi dia tidak berhak menuntut suaminya kalau itu di luar kemampuan
suaminya. Suami. Jadi harus ada kesepakatan Ada begitu ya kesepakatan. antara Iya. pasangan Iya. ayah dan ibunya Iya, begitu ya. dan yang Kiai, paling ya? penting saya katakan pada setiap suami dan setiap istri, ini kan nggak harus loh, nggak harus suami yang meninggalkan istri, ada juga kan istri yang meninggalkan suami. Pikirkanlah itu. Ketika itu terjadi, pikirkanlah, kalaupun itu harus terjadi, anak jangan sampai jadi korban. Kalau nanti anak akan menjadi korban, pikirkan baik-baik sebelum Anda melakukan tindakan perceraian atau menambah pasangan lagi yang mengorbankan perasaan anak yang selama ini Anda sayangi dan Anda tunggu kelahirannya. Oke, nah sekarang kita masih membahas topik pernikahan, Kiai. Iya. Kita membahas istilah zihar, gitu ya. Zihar. Nah, sebetulnya apa sih, Kiai, zihar ini dalam Islam? Iya. Zihar itu menyamakan istri dengan ibu. Itu adalah tradisi jahiliyah. Jadi tradisi jahiliyah gini loh Mbak Eva. Kan saya nggak boleh nikah dengan mahram saya. Ya. Maka istri itu bukan mahram. Dia halal karena akad nikah. Yang mahram itu adik saya. Gitu. Karena saya nggak boleh nikah sama adik saya. Nah, dulu tradisi masyarakat di zaman Nabi Muhammad itu kalau dia mau meninggalkan istrinya, dia ngomong anti alayya kadzohri, makanya namanya zihar. Zihar itu punggung. Kamu itu saya lihat punggungnya kayak punggung ibu saya. Kan saya tidak mungkin tidur dengan ibu saya sebagai pasangan suami istri. Maka kemudian ini perkataan, ini kata Quran, ini kadziban, dusta, wazuron, dan perkataan yang salah. Kenapa? Karena istri saya kan bukan ibu saya. Kok bisa-bisanya saya katakan kamu itu punggung ibu saya. Saya tidak mungkin meniduri punggung ibu saya. Maka saya juga nggak akan lagi tidur sama kamu. Nah ini dulu Mbak Eva dijadikan alasan untuk menelantarkan istri. Gitu loh. Nah, karena itu tradisi ada berkembang di tengah masyarakat di mana Islam turun, maka Islam menyikapi itu. Nah, kalau Anda menyatakan itu kepada kepada istri Anda dengan niatan yang sama dengan tradisi masyarakat jahiliyah, itu tidak menjadi talak, tapi seperti sumpah. Karena ini salah, harus dibayar kafarot nih Mbak Eva. Maka kalau dia sudah bayar tapi itu bukan talak ya, bukan Kiai, talak. tapi Kecuali kalau harus ada dendanya. Iya, harus ada dendanya. Itu berupa kafarot. Ada di sana membebaskan budak, ada di sana memberi makan orang tidak mampu, ada di sana kemudian berpuasa. Kalau ini sudah dilakukan, maka dia boleh berhubungan lagi dengan istrinya. Tapi kalau ini belum dilakukan, maka dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Kalau dibiarkan dalam waktu yang cukup panjang, maka istrinya bisa lapor ke pengadilan agama untuk menggugat yang namanya perceraian, tapi itu bukan cerai. Oke. Jadi ini termasuk dosa besar sebetulnya, Kiai ya. Kalau dia ingin menyakiti istrinya. Oke. Jadi kalau misalkan mengatakan sama, tapi samanya masakan kamu sama kayak ibu saya, itu beda ya, Kiai. Bukan zihar. Nah, bagaimana zihar. kemudian mengetahui itu zihar atau tidak, Kiai? Niat pertama. Yang kedua tradisi. Gitu loh. Jangan sampai juga ada orang yang nggak tahu Mbak Eva. Kalau dia nggak tahu nggak ada hukum. Dia bilang begini, kamu dari belakang kayak ibu saya. Tapi betul-betul kayak ibunya. Gitu loh. Kalau dulu itu nggak kayak ibunya Mbak Eva. Memang niatannya saya ingin meninggal. Nggak mau tidur sekamar sama istri. Gitu loh. Cari-cari alasan. Ya kalau sekarang mohon maaf ya. Kadang-kadang ada orang bilang, saya jijik sama kamu. Kan nyakitin banget sama istri. Itu sama zihar juga? Iya. Enggak, beda. Itu menyakiti. Menyakiti saja ya. Dulu orang jahiliyah itu tidak menyakiti Mbak Eva. Tapi dengan cara itu, ya saya nggak bisa lah tidur sama kamu. Kamu udah saya anggap kayak ibu saya. Masa saya tidurin ibu saya? Itu tradisi. Sehingga ini dulu berpisah kamar. Tentu kan istrinya merasa tersiksa ya. Kenapa? Suaminya boleh jadi punya istri lagi. Ya kan dia bisa jadi dalam tradisi jahiliyah. Istrinya kan tanpa batas jumlahnya. Tapi istri yang ini dia sakiti. Dibilang masih istrinya enggak. Dicerai juga enggak. Digantung. Ya, tanpa ada kejelasan. Ini kan menzalimi perempuan. Itu yang kemudian disikapi oleh Islam. Oke, nah itu ada batas waktunya atau tidak, Kiai? Apabila misalkan sudah melakukan zihar, lalu digantungkan begitu ya sekian lama, apakah ada batas waktunya? Batasnya kesabaran istri, lapor sama hakim, diajak tidur ndak mau. Ya, kalau kamu betul ndak mau, dia udah jawab beneran Mbak Eva ya, nggak mau saya, jatuhkan talak. Nggak boleh dibiarkan
menggantung seperti itu. Meskipun misalkan suaminya itu nantinya akhirnya membayar kafarot yang seperti tadi Oh, Kiai kalau katakan. membayar kafarot itu syarat untuk dia bersetubuh. Oh. Gitu. Kalau dia belum bersetubuh, dia setubuh istrinya dalam keadaan kayak gitu itu dosa. Gitu. Karena dia dosanya dosa mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kan sama dengan saya sumpah. Misalnya saya bilang sama istri saya, Mas kemana? Ke CNN gitu. Oh bener nih ke CNN. Wallahi ke CNN. Tahu saya nggak ke sini. Kan saya harus bayar kafarat yamin. Gitu loh. Atau salah kan? Salah misalnya kata istri saya itu betul suami saya. Kata temannya bukan suami kamu itu. Demi Allah suami saya. Begitu nengok ternyata bener bukan gitu. Kan dia harus bayar kafarat. Oke. Nah untuk ziar ini kafaratnya apa tadi Kiai? Yang pertama membebaskan budak, itu nggak ada. Kemudian puasa, jangan main-main nih 2 bulan. Gitu. 2 bulan oh iya, puasanya. fasyamu syahraini mutatabi'ain itu. Atau ngasih makan jumlahnya 60 orang miskin. Oke, jadi berhati-hatilah para suami ya, jangan Bukan sampai. cuma berhati-hati, Oh, jangan pernah dilakukan. Oke, baik, Iya, baik. jangan pernah dilakukan. Oke, baiklah Kiai. Iya. Kita akan lanjutkan lagi, tapi Iya. kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi.